pribadi yang sekarang aku lihat kan kamu tough. Aku mau tahu kecilnya cengeng nggak? Kenapa takut gelap? Gazing at the blue of the night, stars are filling up the sky. You take my hand in yours, we'll make our own constellations. I could say how much you mean to me, but it won't mean a thing, 'cause words never sound quite right. Let's find our own kind of language. We've searched the whole world and all around it. Didn't know what we were looking for. Yeay Egerian, halo semuanya, apa kabar? Seneng banget kali ini gue Abex. Gue bakalan nemenin Egerian semua di Eger Pods. Kenapa? Karena hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama tamu spesial gue yang dari kemarin berseliweran di mana-mana nih karena prestasinya di usia yang masih sangat belia yang kayak gue ini. Nggak ada yang oke, kali ini gue punya tamu yang super spesial. Dan aduh, kalau nginget dia nih dengan rangkaian perjalanannya, itu gue cuma bisa melongo. Usia 16 tahun tapi achievementnya udah panjang banget. Itu rentetan gunungnya untuk gue yang masih 22 tahun aja kalah banget gitu. Dan siapa lagi kalau bukan Kansa Sala Aulia. Apa kabar Kansa? Hai Kak, alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Kabarnya baik banget yoi. Kita gabung lagi nih di tongkrongan kami. Kansa, senang banget ngeliat Kansa di sini. Biasanya ngeliatnya di gunung ya, di ketinggian. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Akhirnya ketemu juga. Aduh, kemarin baru dari Elbrus. Nggak sabar pengen denger cerita tentang Elbrusnya. Tapi harus tahan dulu nih. Karena di Eger Pods kali ini aku pengen banget ngulik tentang Kansa. Ngebahas hal-hal yang jarang banget Kansa keluarkan di sosial media. Siap. Banyak banget dong tentunya Egerian yang penasaran. Aduh, Kansa tuh siapa sih? Kecilnya tuh kayak gimana sih? Cita-citanya apa kok bisa jadi seperti sekarang ini? Kalau aku ngeliat kamu grow, kalau Egerian kan belum gitu. Jadi nanti Kansa ceritain sama aku banyak hal. Oke, kita bakalan, ini namanya sister talk. Jadi kita nyantai aja. Kita girls talk juga ya. Girls talk, betul. Spill semuanya ya. Kita kasih semua Egerian, please spill the tea, oke? Kansa, ini Kansa itu yang aku tahu nih ya. Dari kecil itu udah diajakin ayahnya mendaki gunung. Kemudian keliling kesana kemari. Tapi mungkin banyak Egerian tuh yang belum tahu bahwa di luar dari itu Kansa juga punya kehidupan pribadi yang sebenarnya sama kayak anak-anak pada umumnya. Boleh diceritain nggak sih siapa sih Kansa di luar dari title pendaki cilik? Dulu pendaki cilik ya. Dulu pendaki cilik. Sekarang udah gak cilik lagi. Kayaknya udah gak cilik sih. Pendaki cantik. Silakan Kansa diceritain. Iya, jadi bener yang kayak Kak Bix bilang tadi, aku juga punya kehidupan di luar dunia pendakian. I'm still student kelas 11 di SMA 10 Jakarta. Masih sibuk belajar juga karena sekolah prioritas nomor 1. Gak boleh naik gunung kalau nilainya jelek. Itu prinsip aku, Kak. Peraturan ya? Itu peraturan. Jadi kalau nilainya bagus, hadiahnya naik gunung gitu. Jadi emang bener-bener belajar tuh emang harus nomor 1 lah, baru kita jalan-jalan gitu. I see, jadi tetap ngejarnya pelajaran pendidikan. Iya, betul. Tapi di luar itu kamu main gak sih? Aku penasaran. Di luar dari yang kita bicarain tadi nonton konser ya. Pastinya main sih, karena aku kayak sama kayak teman-teman sederajat aku juga, kita main apa sih, anak-anak cewek-cewek nongkrong ngapain ke mall gitu, cari makeup, sama aja, nggak ada yang ngebedain sebenarnya. Cuman karena memang kalau misalnya sudah ada persiapan mau naik gunung, pasti waktu mainnya juga lebih sedikit. Aku jadi lebih sehari bisa nge-spend waktu banyak untuk lebih latihan, untuk istirahat, untuk recovery. Jadi memang aku bisa sesuaikan dengan time aku gitu sih, asal bisa manage waktunya dengan baik aja. Time management, betul, itu penting banget. Nah, ini aku pengen tahu nih, apa sih yang membuat kamu akhirnya tertarik sama dunia outdoor? Karena kan nggak mungkin dong tahu-tahu ujuk-ujuk lahir terus langsung mendaki bingung sih. Jadi apa yang membuat kamu, dan itu startnya umur berapa? Jadi
Ceritanya panjang sih. Jadi itu sebenarnya ayah itu dari SMA itu memang anak gunung Kak. Jadi dia anak sispala di SMA-nya gitu. Oke. Jadi terus waktu aku masih kecil, aku ngeliat ayah kayaknya seru juga nih ayah bolak-balik naik gunung terus. Terus ayah ngasih tahu foto-fotonya waktu kecil, waktu SMA di gunung. Aku jadi kayaknya tertarik aja gitu, kayak ada apaan sih di gunung sampai ayah bolak-balik terus. Akhirnya di umur 5 tahun itu pertama kali ayah bawa aku ke Gunung Bromo. Oke. Emang waktu itu masih gunung wisata. Cuman bagi aku untuk umur 5 tahun kan lumayan susah juga ya. Kayak Betul. dinginnya. Cuman pas nyampe puncak tuh rasanya kayak bisa ngelihat hamparan awan, bisa ngelihat kita lagi tinggi-tingginya gitu. Kayak senang aja gak sih, kayak ada rasa excited sendiri di tubuh anak kecil. Terus jadi kayak dari situ rasa penasaran terhadap gunung tuh makin tinggi. Dan kayak ya aku mau naik gunung lagi dong. Abis ini mau coba dong kesini. Dan akhirnya di umur 7 tahun naik coba ke Rinjani. Oh my god, langsung nyobanya Rinjani ya. Tapi serunya di Rinjani itu aku gak nyampe puncak. Aku cuma targetin sampai di Pelawangan Sembalun. Pelawangan Sembalun. Itu sebagai, jadi aku ada bayangan dulu nih kayak gimana situasi di Rinjani. Dan nanti pas, jadi aku mau ada kemauan untuk bisa sampai di puncak di kesempatan selanjutnya. Jadi nggak langsung stepnya jadi semuanya tuh langsung step by step oke. gitu. Biar kamu feel-nya dapat dulu ya bahwa Biar naik kayak, gunung tuh nggak bener, mudah. kenalin dulu lah intinya. Dari situ aku makin kepo lagi sama gunung, makin penasaran. Aku pelajarin juga gunung-gunung di Indonesia. Dan waktu itu sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, umur aku waktu 8 tahun, rilis film 5 cm. Ingat kan? Semeru. Ya, itu tuh film yang menginspirasi aku untuk naik ke Gunung Semeru. Dan akhirnya setelah nilai bagus tadi yang itu terus itu akhirnya dibolehin sama ayah buat naik ke Gunung Semeru. Tentu dengan persiapan yang matang juga, 2-3 bulan lah persiapan ke Semeru, karena ini bakal jadi gunung yang tinggi pertama untuk aku. yang di Kita latihan fisik, latihan perlengkapan juga, latihan pengenalan ilmu di alam bebas juga. Akhirnya kita berangkat tuh ke Semeru. Dan kayak summit attack-nya kan lumayan juga ya. Bukan lumayan, susah. Emang susah kan? Pasir-pasir gitu. Berat banget deh. Pas sampai di puncak tuh rasanya kayak campur aduk, sebenarnya bener-bener rasa senang banget, kayak unreal aja gitu, kayak ngerasa gila akhirnya aku bisa sampai di sini. Bisa Impian gunung. aku bisa lihat Danau Rangkumbolo juga, dan it feels so good. Dan dari situ turun makin suka lagi sama gunung. Akhirnya waktu itu aku iseng searching di internet kayak tentang gunung-gunung aja, dan nemu websitenya The Seven Summit of Indonesia. Oke. Aku pelajarin dan aku ngeliat ada Gunung Semeru kan. Aku udah, so kayaknya seru nih program ini. Ngambil rangkaian. Rangkaian ini tuh kayak ada Kerinci, ada Rante Mario. Dan lainnya kayak waktu itu aku bilang kayak aku mau nih naik Seven Summit of Indonesia. Kita mulai dari Rante Mario ke Kerinci, dan dari situ baru mulai serius banget tuh ke Binaya, ke Rinjani. Jadi apalagi pas pendakian Binaya Rinjani itu serunya tuh kita pendakiannya tuh maraton. Jadi 6 hari pendakian Binaya yang tiap hari diguyur hujan. Kita turun sehari istirahat di Maluku, besoknya langsung terbang ke Lombok untuk pendakian ke Rinjani. Oh my god. Itu serunya. Cuman gak merasa capek karena rasanya tuh kayak excited, seneng gitu loh, kayak ketagihan sih. Dan itu jadinya achievement gunung. pertama ketika Achievement. jadi pendaki cilik Seven Summit pendaki cilik pertama ya. Iya, Dan alhamdulillah. karena memang awalnya tahu dari ayah, lihat ayah kenapa pulang pergi. Kamu nggak nanya sama ayah mungkin buka cabang warung di sana bolak-balik naik gunung terus gitu. Anyway, di luar dari setelah naik gunung, tapi aku penasaran nih Kansa. Hal yang mungkin juga Egeria nih nggak pernah tahu. Masa kecil Kansa sebelum naik gunung. Ada hobi lain nggak? Mungkin hobi yang menuntun kamu akhirnya untuk menjadi seorang pendaki gunung. Atau ternyata di luar dari hobi mendaki gunungnya, Kansa punya hobi lain yang masih sampai sekarang dari kecil dan sampai sekarang digelutin. Sebenarnya Kak, aku dari umur 9 bulan tuh udah dibawa ke alam. Kayak Oke. camping, ngeliat curug, ngeliat air terjun. Dan itu semua tuh tujuannya bukan untuk membentuk aku sebagai pendaki, bukan. Ayah ngajak aku ke alam itu untuk membentuk karakter positif di diri aku. Jadi kayak dari alam tuh kayak, kan media pembelajaran kan nggak cuma dari sekolah doang ya. Exactly, kan? betul. Aku juga belajar dari lapangan, dari alam. Aku bisa kayak ketemu teman-teman baru di alam. Terus aku bisa kayak ngeliat suasananya yang tenang. Aku jadi juga belajar kemandirian, belajar keberanian. Yang tadinya aku takut gelap jadi harus bisa sama kondisi gelap. Dan itu sih jadi kayak awalnya memang untuk membentuk karakter positif. Akhirnya jadi lama-kelamaan jadi hobi gitu tentang naik gunung ini. I see. Di luar dari naik gunung,
Ada hobi lain nggak? Waktu kecil aku Penasaran aku. Apakah kamu lebih into movie or music atau apa segala macam? dulu waktu kecil suka banget baca buku sih. Tetep ya buku oke. Buku, dan aku anaknya juga iya nonton film anak-anak kecil. Cuman setelah udah kenal alam jadinya kayak yaudah naik gunung terus aja gitu. Lebih banyak kesana ya. Iya. Aduh, aku beneran penasaran. Dan pribadi yang sekarang aku lihat kan kamu tough. Aku mau tahu kecilnya cengeng nggak? Jujur cengeng banget. Makanya tuh jadi kayak Makanya sama iya. Pak, sama ayah tuh diajakin Iya. supaya terbentuklah pribadi yang kuat. Dulu tuh aku yang setakut gelap itu, yang apa-apa nangis, yang kayak nggak mau ketemu, nggak mau interaksi sama orang gitu loh kak, yang tertutup itu. Iya, sekarang kita ngobrol tuh di usia kamu 7 atau 8 tahun Iya, itu masih kamu kayak, belum iya kan, karena udah kelihatan kan perubahannya. jauh banget. Makanya aku bilang aku ngelihat kamu itu growing Growing, gitu. ya. Kalau mungkin Egerian kan nggak bisa ngelihat kamu dari awal segala macam, tapi ngelihat pertumbuhan kamu tuh itu bagus banget dan aku penasaranku masa kecil Kansa tuh cengeng gak? Beneran cengeng. Kenapa takut gelap? Gak tahu kenapa ya, cuman apa ya, kayak I don't know. Aku juga nggak ngerti apa yang terjadi juga sebenarnya. Cuman kayak setelah ayah bawa aku ke alam, aku jadi ngerasa kayak ya udah aku Bisa berubah ngatasin. aja ya. Kayak yang tadi yang nggak takut jadi perlahan-lahan jadi bisa lumayan berani, bisa ngomong sama orang yang nggak aku kenal, bisa kenalan. Jadi kayak ada perubahan baik dari diri aku tentang karena sudah ketemu dengan alam-alam ini gitu. Oke, ya ampun, untung aku takut lapar sama takut gak punya duit. Nah, selain di gunung nih, kalau tadi achievement kamu kan sebenarnya rangkaiannya banyak banget, gunung. Apa yang mau dicapai sama Kansa setelah semua achievement kamu tentang gunung itu tercapai? Dalam waktu dekat ini kan kamu sekarang kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa sih gua? Kelas 11 SMA kelas 2. Kelas 2, oke. Maaf. Zaman aku Zaman dulu nggak ada ya? Zaman aku tanas soalnya. Aku out nih. Out apa? Out itu 2 kalau dibalik bahasa Jakartanya Oh, gitu. fine. Bahasa Bandung juga gitu. Iya, aku biasanya pakai bahasa kalbu. Bahasa aduh. Oke, ya apa yang jadi Achievement yang di luar mau pendakian gunung ini. target kamu yang kamu mau Iya. capai? Yang pastinya sih aku pengen bisa untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Terdekat aku pengen bisa masuk ke PTN favorit aku, dan itulah goals aku tuh, aku pengen bisa masuk ke PTN favorit dengan menggunakan prestasi pendakian. Di Gitu, mana Kak. sih PTN favorit? Di mana? Kode dulu pokoknya pengennya sih di Bandung Di sih. Bandung. Doain dulu ya. Yang 3 huruf itu ya? Tahun banget ya. Amin ya, semuanya doain ya. Didoakan semoga tercapai dan pasti Amin. bisa dikejar pelan-pelan. Amin. Terus apa lagi? Mau kuliah sampai berapa? S-Teller kah? S-Mambo? Gue pengen setinggi-tingginya dan menggunakan prestasi pendakian. Karena alhamdulillahnya nih kak, dari SD sampai SMA aku masuk sekolah tuh dengan menggunakan beasiswa semua dari prestasi pendakian. Really? Iya, jadi aku senangnya tuh kayak aku ngelakuin hobi ini dan jadi prestasi juga buat aku gitu. Yes, hobi, banyak banget hobi yang menggunakan hobinya menjadi platform positif Betul. untuk meraih prestasi. Dan salah satunya Kansa, saya juga dari hobi bisa menjadi profesi. Nah, dan kan keren kan, Kak Bix betul. juga. Dari hobi bisa raih prestasi, beasiswa, dan mudah-mudahan nextnya Amin. kuliah keterima karena beasiswa Amin. juga. By the way, emang cita-citanya apa? Kalau aku sih udah tahu. Gak apa-apa, kita ulang lagi aja. Cita-citanya sebenarnya kalau di umur-umur aku ditanya cita-cita tuh banyak banget perubahannya sih. Kayak dari dulu yang tiba-tiba mau jadi astronot gitu kan, Iya. mau jadi arkeolog, apa mau jadi dokter kan, macam-macam ya. Cuman kayak untuk sekarang selain untuk bisa masuk ke jurusan favorit aku nanti, aku pengen untuk menyelesaikan di Seven Summit dunia juga. Pengen bisa jadi orang yang be a better person aja lah intinya. Nggak punya rahasia nggak punya Punya cita-cita yang goals. spesifik yang apa? Specifically dirahasiain dulu deh. Dirahasiain dulu ya, cukup aku aja ya yang tahu. Cukup bahasan tadi aja deh. Bahasa. Oke, kalau nextnya nih aku mau tanya, tapi so far ketika semua orang, kan kamu udah punya prestasi banyak banget, ketika semua orang berbondong-bondong mau kuliah di luar negeri, aku tadi sempet denger kamu hanya mau
kuliah di satu tempat lokal gitu. Why Kansa? You have any specific reason like why? Ya, karena dari dulu itu udah jadi tempat kuliah impian aku, dan jurusannya juga udah jurusan impian aku, dan goals hidup aku adalah emang mau tinggal di Bandung gitu. Jadi kayak Bandung. kejarlah Bandung pokoknya. Kenapa Bandung? Mungkin teman-teman yang tinggal di Bandung bisa tahu jawabannya sih. Iya, mungkin Karena kata kayak, Om Pidi baik ya. iya, dan Bandung banyak bukan- seblak sih di sini. Banyak Banyak seblak. seblak, jadi enak aja gitu. Oke, banyak seblak, cilok, Banyak segala seblak, macam. Iya. Jajanan mah oke lah di sini. Jajan. Dengar-dengar Kansa memang suka nyemil ya ternyata. Itulah. Makannya dikit. tapi jajannya banyak. Oke, next question. Bener-bener hal-hal yang tadinya banyak Egerian nggak tahu akhirnya mulai terbongkar. Di luar dari latihan nih Kansa. Iya. Kegiatan kamu tuh sehari-hari apa lagi sih? Aku dan boleh nggak kasih tahu gimana sih cara kamu membagi waktu kerja? Terus aku denger juga kamu punya coach buat training, Iya. buat latihan, dan ada nggak ekskul yang kamu ikutin? Gimana cara kamu ngebagi waktunya tersebut? Bener. Jadi memang menurut aku time management tuh sepenting itu. Kayak waktu dulu kemarin perjalanan ke Elbrus itu, hari aku benar-benar sepadat itu. Kayak jadi karena sekolahku jauh di Romangun, dari Cibubur ke Romangun kan lumayan banget tuh ya. Jadi aku harus berangkat jam 5:30, sekolah sampai jam 3. Dari jam 3 langsung OTW ke Senayan, latihan fisik sama coach trainer aku sampai jam 6, sampai maghrib. Oke. Habis itu pulang ke rumah lagi, ke Cibubur lagi, ngerjain 2 PR sekolah dan PR latihan fisik. Oke. Jadi kayak dailynya tuh kayak gitu tuh kemarin Elbrus persiapannya. Dan kadang juga ada misalnya kayak pembelajaran tambahan, ekskul juga. Jadi it was kayak chaotic banget lah. Cuman alhamdulillah aku masih bisa memanage itu dengan baik, karena prinsip aku di sekolah tuh belajar. Aku fokus belajarnya. Jadi biar aku di rumah aku bisa ngelakuin aktivitas aku lainnya. Aku bisa latihan, aku bisa persiapan ini itu. Jadi gitulah, kita harus bisa ngebagi fokus kita dengan seimbang lah. Kapan waktu nongkrongnya dan mainnya? Di sela-selanya pokoknya. Di Pokoknya ada waktu sela-selanya. kosong langsung deh main. Tapi gak dilarang sama ayah kan Nggak buat apa-apa. main. Karena emang butuh refreshing juga. Nah, ngomong-ngomong penting. refreshing. Kan Kansa lagi di usia yang memang lagi mencari jati diri, lagi growing. Kita kan perempuan nih, kadang butuh me time. Ya. Bener nggak? Bener. Pernah nggak kamu jengah? Aduh, nggak mau dengan aktivitas begini lagi. Pernah nggak kamu jengah? Akhirnya mau break sebentar dari pendakian, dari latihan, dari apa? Biasanya kamu ngapain kalau lagi pengen Sebenarnya break? feel kayak gitu tuh pasti ada sih. Dan aku sering banget ngerasain kayak gitu. Dan itu membuktikan bahwa Kansa normal sama Iya, kayak ya. Kita teenagers semua- lainnya gitu. bener. Dan cara aku untuk kembaliin motivasi lagi nih untuk bisa bangun lagi banyak sih. Aku ngelakuin apa aja yang aku suka gitu. Kayak misalnya aku nongkrong sama teman-teman untuk ngebalikin mood aku lebih baik lagi. Aku ngobrolin cita-cita pendakian sama teman-teman, nonton movie atau apapun yang aku suka, dengerin lagu karena aku anaknya suka banget denger lagu kan. Jadi kayak anything I like aku lakuin untuk ngebalikin mood aku aja. Take a break dulu, Yes, betul, kemudian lanjutin me time sama teman-teman segala macam. By the way, sekolah kamu tuh gimana? Ngedukung nggak? Ini karena jarang banget nih ada sekolah yang bisa ngebolehin buat muridnya. Iya. Sebenarnya bukan bolos, izin untuk melakukan pendakian gitu. Itu gimana? Alhamdulillahnya nih aku masuk ke SMA yang bener-bener support aku, sampai bahkan kayak sekolahnya nyuruh aku naik gunung, Kak. Ya Allah, dengarkanlah, semoga sekolah-sekolah makin banyak yang begitu. Jadi kayak aku sekolah di SMA Life School Jakarta, salah satu SMA favorit di Jakarta juga. Dan emang kayak sangat-sangat baik banget, sangat support aku. Kemarin support dikasih izin, dikasih bantuan dana juga bahkan, Kak. Wow. Jadi emang oke. waktu aku pulang juga dikasih penyambutan, ada Ya, kakak-kakak aku yang lihat, turun dari aku bawah lihat. banner gitu kan. Aku nyampe langsung ditepuk tanganin gitu, harusnya kayak aduh aku berasa disambut banget gitu loh. Dan berada di lingkungan support itu rasanya senang aja gitu, Kak. Dan positive Dan positive vibes-nya. vibes-nya tuh dapet banget. Gimana gitu. cara kamu ngejar ketinggalan? Kan kamu off day-nya let's Iya, say berapa tuh? lumayan. Kemarin 9 hari, 10 Ada hari. 2 minggu kemarin itu. 2 kira-kira. minggu. Gimana cara kamu untuk manage ngejar day off kamu untuk ngejar pelajaran? Iya. Aku habis masuk nih kemarin pas abis kan aku minggunya sampai nih di Jakarta. Seninnya langsung masuk. Mm-mm. Itu langsung aku kejar semua tugas. Sampai saat ini aku juga masih ngejar tugas.
Masih. Jadi emang aku harus tanggung jawab, dan ini memang resiko aku juga. Jadi benar, aku harus bisa tanggung jawab, dan aku nggak bisa ninggalin prioritas aku gitu aja. Nggak bisa kayak aku mau naik gunung aja, nggak usah belajar lah, nggak bisa kayak gitu. Karena aku tetap anak murid, Kak. Jadi belajar itu penting banget lah. Tetap prioritas. Jadi, hobi tetap dijalanin, betul, tapi betul. tetap jadi pribadi yang bertanggung jawab. Gitu. Ngomong-ngomong soal Kansa yang sekarang, ini kan you look so much different dengan yang dulu-dulu, which is it's a good things gitu, karena aku ngeliat kamu berubah jadi lebih baik, growing, glowing of course. Pasti kan Kansa ngerasain ada perbedaan ketika mendaki gunung zaman dulu. Mungkin ayah lebih take care-nya lebih gimana. Kalau sekarang kan however you are a woman, perubahan itu ada dong. Ada. Gimana cara kamu take care? Kan cewek lebih ngerti sih, aku feel kayak gitu. Aku bisa bilang mungkin lebih complicated persiapannya dan nggak bisa semuanya harus minta tolong sama ayah. How do you handle it? Aku penasaran banget. This is my personal question, karena aku percaya Egerian yang usia lagi seperti kamu ini banyak banget dia pengen tahu gimana ya Kansa caranya kalau naik gunungnya seperti itu, harus ngejarnya gimana. Terus dengan we are woman gitu. How do you handle it? Sebenarnya perbedaan antara pendakian perempuan dan laki-laki itu nggak jauh-jauh banget beda, juga, Kak. Betul. Cuman kita tuh emang ada satu, kita kayak haid gitu, kita kayak menstruasi, dan aku alhamdulillahnya sih aku gak pernah ngalamin itu di gunung. Oh, oke, good. Iya, it's a good thing. Aduh, gue selalu Dan- dapet itu pada saat di gunung, selalu like 80% pendakianku. Karena emang aku pernah sih sekali waktu itu di Gunung Patah, bahkan tuh waktu lagi ekspedisi 9 hari di hutan. Yes, itu lama jauh. Dan aku dapetnya untungnya di hari terakhir. Jadi masih bisa dapet di desa gitu, masih bisa dapet di kampungnya. Dan asal tuh sebenarnya kita harus tahu kapasitas diri sih, Kak. Yes, Dan betul. kalau udah kayak gini kita bisa tahu nih kalau misalnya lagi sakit perut, obatnya apa, gimana cara naikin moodnya tuh gimana. Jadi kita tuh harus tahu sendiri dan nggak bisa semua bergantung sama orang lain, tuh nggak bisa. Bener. Kita di gunung tuh emang udah harus mandiri. Dan buat teman-teman yang bisa kayak ada nih omongan orang kayak ke cewek kayak ngapain sih misalnya di gunung masih makeup, masih skincarean. Kan kalau bagi aku itu mas take care of myself gitu kan. Self care. Dan kalau kita tuh tahu kayak kalau bisa makeupnya takes time, kita bangun lebih awal, kita persiapan lebih awal. Jadi waktu orang-orang tidur kita udah mulai cuci muka gini-gini gitu. Bener. Asal kita nggak ngeribetin orang, nggak ngerugiin orang tuh that's fine, Kak. Setuju. Ya kan? Good statement, betul. Itu represent Kansa yang growing. Aduh, aku senang banget deh pembicaraan hari ini dengan adik senang aku banget yang juga sudah sama. bertemu jauh. It's a good thing. By the way, self care kamu. Self care. Where is your self care? Pengen tahu dong selain Makeup. do you have skincare. any? Aku mau nanya Kak Bex dulu sih. Emang kakak self care gimana? Iya. Buat aku memang skincare itu adalah salah satu self care walaupun aku telat banget. Aku baru pakai skincare tuh di usia di atas 34 tahun. Baru, which is a couple years gitu, dan itu adalah bentuk self care. Lucky you doing it earlier. Kalau aku self care-nya dari dulu makan. Itu nggak tahu ya, aku mau bad mood, mau good mood in mau any situation apa, makan pokoknya. Makan itu iya. Tapi kayaknya aku melihara gembel apa cacing apa naga, ini nggak gemuk-gemuk. Iya ya, body goals banget loh. Maksudnya agak susah gitu, tapi aku suka banget. Dan makannya berat lagi. Bukan self care itu buat aku memang perlu dengan perempuan ya. Mungkin yang lebih kompleks. Aku nggak bilang ribet kayak gimana, enggak, tapi we just need our time yang lebih ke diri sendiri. Nah, usia Kansa ini biasanya mungkin yang punya pengen nih sendiri, nggak usah diganggu, semua tutup kamar segala macam, dengerin musik aja tuh udah self care. Bener itu. Dan salah satu self care ku ya dengerin musik. Karena musik aku jadul lagi. Kok tahu sih? Wah, tahu dong, karena aku ada contekan. Contekan. Nggak tahu ya. Jadi kayak aku dari dulu tuh aku kenal musik jadul dari tahun 2018 sih. Jadi kayak aku udah nge-koleksi beberapa mixtape, pakai Walkman juga. Jadi sampai sekarang denger pakai Walkman juga. Pakai Walkman di saat orang-orang udah beralih ke gitu ya. Cuman pakai Spotify juga, cuman kalau buat dengerin kayak ada feel bedanya aja gitu, dapetnya tuh di Walkman sih, kayak really? Seru banget rasanya. Kayak berasa main karakter gitu lah.
Dan lagunya pas lagi ya, lagu jadul. Iya. Ya, jadi genre apa yang kamu suka? Genrenya jujur aku macam-macam sih. Any kind. Kayak Bee Gees masuk, Metallica masuk, Elton John masuk. Pokoknya apa aja Oke. jujur di telingaku aku dengerin sih. Ini pembicaraan yang seru banget karena ini teman-teman Eggerian bisa tahu insight tentang seorang Kansa yang berbeda. Kalau biasanya ngeliat postingan tentang mendaki, tentang latihan, tentang sharing Ina itu persiapan mendaki gunung. Tapi di Eiger Pots ini benar-benar mengupas tuntas, spesial banget kita Spill lihat. semuanya. Yes, bahwa Kansa tetap still teenagers yang dia tetap cewek yang lagi growing, yang lagi pengen mencoba banyak Betul, hal, betul. tetap punya me time sendiri, self care sendiri, Betul, tetap naik gunung, tetap ngejar prestasi sekolah yang Yes. tetap priority ya, Betul. tetap utama. Walaupun kegiatannya super sibuk. Ini kalau ngeliat kayak begini nih Kansa ngalah-ngalahin orang kerja ya. 8 to 5 ini ngalah-ngalahin. Dan seneng banget, tapi tunggu dulu, kita belum selesai. Kita belum Setelah selesai. ini aku bakalan mau ngorek-ngorek kamu yang tentunya Eggerian juga penasaran. Bagaimana sih persiapan kamu? Kenapa kamu memilih Elbrus? Gimana kamu sampai di Elbrus dan kenapa 77? Apakah Sip. dipas-pasin segala macam? Aku penasaran. Jadi kita Oke. lanjutin obrolan kita setelah ini karena masih banyak banget pertanyaan yang tentunya aku akan sampaikan ke Kansa. Oke, aku udah gak sabar nih.